أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihatu ala kulli hal wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cucuran salawat juga tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para ahli warisnya yang nunut manut akan ajaran beliau. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk di dalamnya. Alhamdulillah, ucapan terima kasih diaturkan kepada pembina kita Majelis Hijab Utapok, yaitu Om Jainal atau Waenal beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, melimpahkan rezeki, kesehatan lahir maupun batinnya, dan apapun yang menjadi harapan serta cita-citanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa juga untuk kepada pembimbing kita Om Irwan juga sama, semoga Gusti Allah senantiasa merahmati beliau, dilimpahkan kesehatan lahir dan maupun batin, agar senantiasa mendampingi kita dan apa yang menjadi hajat, cita-cita dan harapannya terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada para pengurus, terima kasih atas segala dukungannya, dan jajaran Ustadz, Dewan Ustadz, Koordinator Ustadz, terima kasih atas segala supportnya, Iwan wal Ahwat, yang alhamdulillah pada malam hari ini diberikan kemampuan, kemudahan, serta keringanan langkah kakinya untuk bisa hadir. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, bisa ikut menghadiri apa yang menjadi acara rutin setiap tahunnya, yaitu Kuramasan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga apa-apa yang telah dilaksanakan langkah kakinya menjadi cukang lantaran diampuni segala dosa perdosaan kita semua, dan semoga diterima iman Islam kita, dilimpahkan kesehatan lahir maupun batinnya, dan semoga ditetapkan, diteguhkan hatinya untuk tetap istiqomah pada perjalanan ajaran ini. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan untuk acara Kuramasan, ada beberapa poin penting yang sebagaimana tertulis di buku kuning, berusaha mengupayakan apa yang sudah dicontohkan oleh guru kita, pendahulu kita, yaitu Bapak Kiai Haji Raden Yoyo Sunario. Semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha jaga kemurnian ajaran ini secara bersama-sama, seperti itu.
Yang kedua untuk acara kuramasan, jadi kita munajat bersama-sama. Setelah munajat itu langsung mandi dulu. Jadi bawa air 1 gelas atau yang bawa botol, pakai botol. Sebelum mandi airnya diminum dulu. Nah setelah diminum baru mandi. Nah karena keterbatasan kamar mandi ya saat ini baru ada 2, jadi mungkin bergantian. Nah yang selesai mandi nanti langsung silaturahmi muter. Diutamakan karena kita berusaha mencontoh apa yang sebagaimana sudah tersirat bahwa wa atiullah wa ati rasul ulil amri minkum. Jadi usahakan dulu yang diutamakan. Kalau ada Waenal belum mandi, salaman dulu kepada Waenal, habis itu kepada Om Irwan, setelah itu baru pada para Iwan semua gitu. Kan sebagaimana kalau ketika baiat itu kan yang pertama kali kita silaturahmi adalah kepada Robitoh kan. Nah saat ini posisi di sini karena pembina dan pembimbing, kita usahakan menjaga itu karena bagian dari kita melaksanakan ulil amri minkum. Jadi tidak bukan kepada sosoknya yang kita laksanakan, itu bukan terpaku pada sosoknya, tapi yang tersirat bahwa kita berupaya melaksanakan apa yang sudah diisyaratkan oleh Kanjeng Rasul dan udah disyaratkan juga pada prosesi-prosesi yang sebelumnya ketika baiat itu kan kepada Robitoh dulu pada zaman Bapak ya kepada Bapak dulu gitu. Nah jadi bukan kepada sosoknya tapi lebih kepada apa yang tersirat, dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Dulu juga diisyaratkan sebenarnya kalau habis mandi tidak harus handukan, cuman nanti mungkin diperjelas lagi oleh Om Irwan perihal itu, apakah boleh habis mandi handukan gitu. Nanti akan lebih diperjelas lagi. Nah yang saya ketahui pada waktu itu ketika habis mandi diusahakan jangan handukan, karena kalau saya tidak salah, kalau ada Pak Ustadz Usman nanti bisa dikonfirmasi. Ada Ustadz Usman? Sok atau ke depan. Jadi ketika Rasulullah setelah mandi junub itu beliau tidak handukan. Nanti dikonfirmasinya sama Ustadz Usman apakah benar seperti itu. Ada sahabat Rasul yang berusaha habis mandi junub handukan tuh langsung ditegur gitu, dilarang. Kalau bisa jangan handukan. Makanya ketika saya di baiat pertama kali terus dibilang habis mandi jangan handukan, wah cocok gitu, sesuai, ada hadisnya, ada dalilnya lah gitu. Jadi apa-apa yang kita laksanakan ini insya Allah sesuai pada jalurnya Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Dan kemudian alhamdulillah juga ada beberapa yang sudah masuk berpartisipasi, bahwa sebagaimana ketika bulan Ramadan untuk memperkuat yang diisyaratkan adalah kita melaksanakan tarawih bareng, tarawih bersama. Selesai tarawih kita saling bersilaturahmi, habis itu kita sahur bersama. Dan itu dari awal saya masuk
alhamdulillah terus dipertahankan sampai saat ini, terus diupayakan bersama-sama. Jadi bila mana ada ikhwan wal akhwat yang mempunyai kesanggupan, ada waktunya, ya saya mengundang secara pribadi mewakili pengurus untuk bisa menghadiri prosesi kita sholat tarawih bersama, terus kita sahur bersama gitu. Dan bersyukurnya banyak ikhwan kita yang ikut berpartisipasi, yang mempunyai kelebihan rezeki, itu memberikan amanat kepada bendahara, oh saya mau ikut bantu untuk santap sahur, untuk masak, biaya masaknya. Alhamdulillah, sekali lagi kami dari pengurus tidak memaksakan, tapi menerima dan amat sangat berterima kasih. Semoga apa-apa yang dikeluarkan digantikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat ganda kebaikannya, dan mungkin juga nanti akan diperkuat lagi apa-apa sih yang amalan-amalan apa sih ketika bulan Ramadan itu yang kalau dilaksanakan itu secara syariatnya mendapatkan imbalan dari Gusti Allah itu apa. Ya mungkin nanti juga secara hakikatnya juga insya Allah terasa kepada para ikhwan semua. Jadi sekali lagi saya mengundang acara tarawih bersama itu dimulai pada malam kedua. Malam pertamanya itu diberikan kesempatan kepada para ikhwan wal akhwat untuk melaksanakan tarawih bersama keluarga di rumah. Dan saya selalu diisyaratkan bahwa diusahakan atau bareng-bareng ikhwan dulu ketika di Manggarai, karena saya kerja, saya mau nggak mau sehari tarawih, seharinya di rumah gitu. Karena kalau rumah saya di Bogor kan, kalau saya tiap malam kayaknya nggak mungkin kekejar gitu. Jadi salah satu cara saya menyiasati gitu, mau nggak mau saya waktu itu minta jiwa, paling saya tarawihnya tarawih Daud gitu. Ada istilah baru, tarawih Daud. Kalau puasa Daud kan sehari puasa sehari enggak, kalau ini tarawih Daud sehari tarawih sehari enggak, maksudnya enggak bersama-sama gitu. Saya laksanakan di rumah, dan itu saya laksanakan di rumah, dan saya ajak istri saya, anak saya, kalau bisa ketika saya di rumah jangan tarawihnya di masjid gitu. Ayo bareng-bareng di rumah tarawih gitu. Alhamdulillah gitu. Kalau saya nanti tarawihnya di majelis, ya silakan kalau mau tarawih di masjid gitu. Dan itu memang ketika saya melaksanakan itu ya lah, memang nggak dilarang untuk tarawih bersama berjamaah, nggak dilarang, tapi yang saya rasakan itu ada sesuatu yang berbeda ketika saya melaksanakan Ramadan setelah masuk di ajaran ini di YPPAI sama sebelumnya. Itu amat sangat kontras antara hitam dan putih, perbedaannya terasanya. Ya, saya menyampaikan apa yang telah disampaikan kepada saya, semoga itu bisa menjadi manfaat dan sebagai salah satu cara mempertahankan atau menjaga kemurnian ajaran ini sebagaimana apa yang sudah dicontohkan oleh para pendahulu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ada ikhwan yang mempunyai kelebihan rezeki, kami terima. Tidak juga nggak apa-apa, nggak dipaksakan. Insya Allah saya yakin kok perihal itu mah
Gusti Allah Maha Kaya gitu. Dan dari tahun ke tahun alhamdulillah yang namanya sahur bersama selalu terlaksana gitu. Jadi untuk itu saya nggak terlalu khawatir. Tapi kami dengan amat sangat ya menghargai lah dan menerima lah, dan insya Allah menjaga amanat apa yang sudah diamanatkan kepada kami ketika ini buat sahur. Insya Allah itu benar-benar dipakai buat sahur. Apa yang Ikhwan keluarkan itu akan kembali juga kepada Ikhwan. Insya Allah itu yang bisa sampaikan, dan nanti mungkin lebih detailnya lagi bisa pada Om Irwan. Dan sebagai penutup, saya mewakili kepengurusan mengakui segala banyak kekurangan dari kami selaku pengurus atau sisi organisasi dari Majelis YPPI Sejago Tapok. Memohon maaf kepada para ikhwan wal akhwat apabila saya pribadi mempunyai kesalahan baik dari ucapan maupun perilaku yang mungkin kurang berkenan atau menyakiti para ikhwan sekalian, atau mungkin dari salah satu jajaran pengurus. Saya memohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sebaliknya saya memaafkan semua kesalahan, kekhilafan. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga dan kita semua selalu diberikan kekuatan serta keistiqomahan untuk tetap mempertahankan dan melanjutkan ajaran ini. Karena ya berbarengan juga mendapatkan berita yang agak sedih lah. Boleh disampaikan, Om? Jadi barusan dapat kabar dari Aamul bahwa salah satu Ikhwan YPPAI, Ikhwan senior Bang Julai, yang mungkin sebagian ada yang kenal, itu saat ini dalam kondisi koma dan meminta keikhlasan dari para ikhwan untuk mendoakan nantinya. Ya semoga Gusti Allah memberikan yang terbaik kepada saudara kita, ikhwan kita Bang Julai. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini begitu banyak nikmat yang tercurah kepada kita semua, sehingga berkat nikmat itulah semua kita bisa berkumpul
guna menghadiri pengajian rutin kita di malam minggu. Dan pada malam hari ini adalah acara penutupan sementara, karena mau menjelang Ramadan nanti pengajian rutin yang biasa kita laksanakan malam minggu nanti kita tutup, nanti dibuka kembali setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi ditutupnya pengajian ini bukan berarti libur. Ada tugas, masih tugas yang harus kita laksanakan. Ibaratnya ini perjuangan dari tahun ke tahun, ya perjuangan puncak sebenarnya gitu, yaitu kita menegakkan atau melaksanakan sholat taraweh. Biasanya kita melaksanakan qiyamul lail di malam-malam yang biasa-biasa gitu, malam biasa. Ini kita ditempa lagi untuk rutin selama 30 malam kita berjuang meringankan langkah kita, mengorbankan waktu kita untuk bisa melaksanakan qiyamul lail atau sholat taraweh. Gunanya apa? Nanti ya setelah kita bisa sukses melaksanakan itu, nanti akan terbiasa setelah Ramadan itu akan lebih enteng mengerjakan sholat-sholat di waktu malam. Ya banyak rahasia-rahasia juga dijelaskan di Al-Quran juga ada. Bangunlah orang-orang yang berselimut. Itu adalah perintah untuk bangun di tengah malam untuk mengerjakan sholat malam. Karena banyak rahasia, banyak manfaatnya. Untuk apa? Ya Gusti Allah sih enggak. Kamu mau sholat malam atau enggak sholat malam juga enggak masalah. Gusti Allah mah bebas-bebas saja gitu. Tapi karena kita yang butuh, ya silakan dilaksanakan gitu. Karena kebutuhan kita. Kalau ingin sesuatu yang beda, laksanakan. Jadi bukan biasa-biasa saja gitu. Ingin merasakan yang biasa-biasa saja. Yang kita di sini kan mendalamin ajaran yang setingkat di atas yang biasa-biasa. Ya untuk perjuangannya juga harus diraih dengan tidak biasa gitu. Juga salam dan sholawat semoga Allah lipat curahkan karya junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para pengikutnya dan mudah-mudahan kita semua di pertapatan ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya singkat, saya uluk salam idem. Ya sama-sama kita hormati Om J selaku pembina YPPAI Sapotapo, juga Om Ir selaku pembimbing YPPAI Sapotapo, juga pada pengurus, ketua umum, ketua harian, juga ketua ranting, juga bendahara, juga reng-rengan Ustadz, Ustadz Usman, Ustadz Yayan, juga ada satu Ustadz Jo yang malam ini mungkin punya halangan untuk hadir. Yang mudah-mudahan kita doakan bersama beliau bisa bangkit kembali bersama-sama kita. Juga para ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan kita selalu dirahmatin, diberikan kekuatan lahir maupun batin untuk terus bisa istiqomah. Jadi tadi disinggung juga masalah Lailatul Qadar
Jadi kalau ibarat di sebuah perusahaan Pak atau Ibu, itu ada bagi-bagi bonus. Jadi selama setahun itu perusahaan itu akan membagikan bonus barang siapa yang dia rajin atau ibaratnya apa ya? Iya, punya jiwa teladan terhadap perusahaannya, maka dia akan memperoleh nilai yang baik dan akan memperoleh bonus. Saya rasa sama konsepnya begitu. Jadi kalau ingin meraih Lailatul Qadar itu ya dirintisnya bukan dari malam pertama puasa Pak. Saya rasa sih salah begitu. Tapi dirintisnya dari mulai berakhirnya Ramadan malah. Dirintis. Nah nanti nilainya yaitu di Ramadan berikutnya. Gitu. Jangan salah sih. Nunggu nanti di malam 10 terakhir, di malam ganjil. Saya rasa nggak dapat kalau kita tidak merintisnya dari awal. Makanya usahakanlah hadir di malam-malam taraweh. Insya Allah nanti ada kekuatan-kekuatan yang selalu membimbing, ngajaga, ngariksa, selalu diawasi sama Gusti Allah. Karena apa? Kita punya tekad, punya niat. Karena sesuatu itu diawali dari niat. Niat ingin berubah menjadi lebih baik, otomatis disertai dengan perjuangan. Gak ada yang instan, gak ada yang ujuk-ujuk 1001 yang dapat begitu mah. Tapi kalau dia mau berjuang, insya Allah hasilnya pun tidak akan mengecewakan. Apa ibaratnya hasil mah nggak bohong lah, nggak bohong dari hasil perjuangan. Dan itu nanti akan memperoleh rasa yang luar biasa, yang tidak disangka-sangka sama kita, yang tidak bisa kita bayang-bayangkan. Rezeki yang tidak disangka-sangka itu datangnya begitu, Pak. Ujuk-ujuk itu. Tak terpikirkan oleh akal, kok bisa begini. Gitu. Ya karena waktu 15 menit, tadi juga dijelaskan sama Kang Bani, juga dijelaskan oleh Ustadz Usman bahwa untuk menyongsong atau menghadapi bulan suci Ramadan itu perlu wadah yang bersih. Maka bagian dari bersih adalah saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ya kebetulan saya selaku pengurus dan ketua harian sehari-hari mengurusi, tapi kenyataannya ya tak kemana ketua hariannya gitu, enggak. Ya saya menyadari kekurangan dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apakah para ikhwan mau memaafkan? Insya Allah juga saya tanpa diminta, insya Allah memaafkan kekurangan para ikhwan sekalian. Jadi mulai dari nol kalau kata pom bensin. Ya mungkin itu saja karena 15 menit nanti kita siap-siap berwudu dan segala macam. Yang belum punya wudu silakan. Nanti kita bermunajat untuk melaksanakan kuramasan
Mudah-mudahan Gusti Allah meridhoi apa yang malam ini kita lakukan, dan kita menjalankan puasa selalu diberikan kekuatan dan dimudahkan dalam pelaksanaannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tugas selanjutnya itu munajat Kuramasan yang saya akan dipimpin oleh Pamir. Waktu tempat kami silakan. Ada yang mau berwudu dulu? Silakan. 10 menit. Nanti setelah munajat minta kesediaannya untuk prioritas ibu-ibu dulu yang hendak melaksanakan bebersih, dipersilakan kedua kamar mandi digunakan. Nanti setelah itu bapak-bapaknya bergantian. Yang datang bersama suami dengan istri, istri dengan suami, lebih dulu, jangan dulu ke saya atau ke Pak Enal, dahulukan dulu yang paling dekat, yaitu di rumah tangga adalah istri suami. Kalau saya kan atau Pak Enal kan sekadar untuk menyeberangkan atau membimbing atau apapun istilahnya, bukan menjadi istilah tolak ukur yang kuat. Tolak ukur yang kuat ke di rumah tangga sebetulnya suami istri. Itu sehari-hari kita bergaul di rumah, biasanya ya begitu. Sudah semuanya ya? Satu lagi, soal anak. Saya sih diajarin atau ditekankan oleh bapak itu dulu nggak boleh andukan. Jadi mandi ini tuh sebetulnya juga nggak perlu sabunan dan nggak perlu sampoan. Jadi air bersih ini sudah cukup membersihkan. Air jernih yang kita gunakan, air munajat itu sudah cukup untuk membersihkan. Sepertinya wudhu kan nggak pakai sabunan. Jadi singkat, kita mandi hanya 16 gayung ditambah 1 gelas, setengah gelas, sudah selesai. Kalau kira-kira per orang itu mungkin nggak kurang dari 1 menit mandinya, buka baju dan pakai baju lagi tuh lain hal. Kecuali ada misalnya kita punya ketidaknyamanan bagian tubuh kita kalau nggak disusut, misalnya menjadikan gatal, itu silahkan. Kayak misalnya di ketiak, kalau nggak disusut nggak nyaman, nggak jadi gatal, nah itu bolehlah disusut atau diaslap atau tandukkan. Atau di bagian perut biasanya kan suka gatal tuh. Kalau langsung pakai celana dalam basah nanti kan nggak nyaman, gatal, nah itu bolehlah. Kecuali itu, daripada menjadi kuman atau bakteri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'ahu mursalin lirusidina sabi umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para hadirin yang kami hadir, saudara-saudaraku sekalian, yang jauhnya yang dekatnya, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya juga atas rasa syukur saya karena rempeknya makom ini di malam ini, atau rempek itu bahasa Indonesianya, guyub atau bahasa Indonesianya apa? Kompak. Sudah memampukan diri untuk melangkahkan kaki ke tempat yang kita ditentukan atau disepakati untuk melakukan acara rutin yang sudah disyaratkan oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh guru-guru kita yang sebelumnya, yaitu prosesi kuramasan yang mungkin juga ini termasuk bagian dari sakral atau ya termasuk sakral lah. Kalau di ajaran kita seperti itu, guna untuk membersihkan kotoran-kotoran baik secara lahir maupun batin. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Ustadz dan para pembicara sebelumnya, perlunya kita toharoh atau bersih atau bersuci seperti itu. Dan kita ini acara sakral ini atau prosesi kuramasan ini juga menyambut Ramadan, yang mana kita untuk mempersiapkan wadah-wadah di dalam diri kita. Kalau rumah tangga itu pasti punya banyak wadah, dan di dalam diri kita juga ada rumah tangga, ada rumah yang harus meningkat baitullah itu di dalam jiwa kita, dalam diri kita, yang harus ada peningkatannya. Ulah gitu-gitu wae, jangan gitu-gitu aja. Itu ada peralatan, wadah-wadah, dan kalaupun wadah, kira-kira wadah kita punya gelas, punya piring, punya yang lain-lain, kalau nggak dibersihkan jijik nggak kira-kira? Atau akan datang lagi nggak itu makanan masuk ke dalam piring, ke dalam gelas? Itu filosofinya seperti itu. Jadi wadah di dalam diri kita ini dipersiapkan, dibersihkan guna supaya hidangan yang Allah hidangkan itu berupa rahmat, berupa magfirah, berupa banyak sebutannya. Pak Ustadz nanti bisa secara gamblang menjelaskan istilah-istilahnya. Dengan mudah ngancik atau menempati wadah yang kita siapkan. Seperti itu juga filosofinya.
Kok jadi ngajarin filosofi? Gambarannya lah, gambarannya. Salawat serta salam semoga terlimpah-curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin tabiun, juga semoga kepada kita kaum dengan rahmat dan salam beliau termasuk di dalamnya. Kembali ke membersih diri atau kuramasan ini sebetulnya simbolis di awal tahun, di awal menyambut bulan Ramadan. Tapi yang sesungguhnya itu sebetulnya jangan setahun sekali. Kalau bersih itu tiap wadah itu harus selalu disediakan lalu kebersihannya. Atau kalaupun nggak sempat dicuci, yang namanya dibersihkan itu disingkirkan muatannya. Bekas salak, piring bekas salak gak mungkin akan diisi dengan bolu gitu. Kalau selama masih ada salak, harus cari lagi wadah yang lain. Pastikan kita punya wadah yang lain ya. Kalau cuma satu-satunya wayahna, kita harus mengosongkan dulu atau membersihkan wadah itu. Seperti itu. Jadi ada di sana peningkatannya, akan kelihatan peningkatan diri kita, karena nggak selalu kita itu hanya ampunan saja kan. Tentunya kita mengharapkan rahmat, mengharapkan yang lainnya. Harapan itulah yang paling penting. Dan semoga juga saudara kita yang belum bisa sampai ke tempat ini, semoga Gusti Allah memberikan rahmat hidayah, ampunannya juga, karena penting ini, karena bersih batin itu, bersihkan tadi bersih diri itu lahir batin. Nah yang batin ini perlunya dengan memaafkan. Untuk itu, bagi saudara kita yang belum bisa sampai ke tempat ini, mari kita sama-sama melapangkan dada kita. Jangan jadi beban terus. Siapa tahu mereka di sana itu sedang berjuang. Jadi sudut pandang kita tolong diarahkan kepada seluas-luasnya. Jangan berpikiran cemen gitu Pak Pade. Cemen. Saya dapat pelajaran, dapat ilmu dari Pade semalam. Cemen. Itu. Siapa tahu sedang berkutat dengan persoalan hidupnya, berjuang demi menafkahi anak istri, atau berjuang demi terbebas dari belenggu-belenggu yang menjerat. Mari kita doakan dan mari kita bebaskan batin kita untuk memaafkan mereka yang belum bisa sampai ke tempat ini malam ini. Maka dari itu mungkin masih ada waktu. Hari Jumat masih saya bisa, malam Jumat masih bisa Om. Malam Jumat saya masih menyediakan waktu untuk atau kesempatan bagi ikhwan kita, saudara kita yang di luar sana yang belum bisa hadir malam ini untuk kuramasan, maka malam Jumat juga terspesial bagi mereka yang masih
di luar masih berjuang. Seperti itu. Tadinya memang saya berniat atau kami para pengurus berniat malam ini terakhir pengajian dan tidak ada lagi pengajian malam Jumat, malam Sabtu. Kalau seperti ini tadi ada lintasannya seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang sedang berjuang dan di sana kerinduan mereka menjerit ingin sampai ke sini, tapi apa daya, jauh saudara-saudara, jauh. Batinnya sudah sampai, tapi fisiknya masih ada di luar kota, entah di mana. Kerinduannya untuk bersama-sama, untuk berjumpa dengan para ikhwan sekalian, saudara-saudaraku di sini, semua di hadapan saya ini, seperti itu. Maka mari kita doakan mereka. Dengan apa yang kita lakukan malam ini, semoga keauban. Itu yang pertama, permintaan saya. Yang kedua, permintaan saya khusus, dan insya Allah sebelum acara ini dilakukan, saya sudah membuka diri saya untuk memberikan kucuran, paling tidak kan keran maaf lah. Kalau Gusti Allah itu lautan pemaaf, saya mau paling tidak kerannya deh. Itu semoga dengan keran ini juga tercucurkan dengan menjadi cukang lantaran turunnya rahmat Gusti Allah. Dan insya Allah seperti itu. Saya memaafkan saudara-saudaraku sekalian, apapun yang sikap yang mungkin membuat saya terkadang kecewa seperti itu, insya Allah sudah saya maafkan, insya Allah. Dan yang ketiga tentunya secara pribadi juga saya meminta maaf kepada saudara-saudaraku sekalian di hadapan saya ini atas tindak tanduk saya, atas tekad ucap saya semuanya yang mungkin membuat ego Anda terluka atau hati perasaan terluka. Bersediakah memaafkan saya? Insya Allah. Amin. Ya, untuk menyingkat waktu, persiapkan diri masing-masing. Seperti biasa, tangannya disatukan, mata dipejamkan, dagunya dirapatkan, ditunduk supaya kita mendapat kehusuan. Bersama-sama atau ikutin saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Allahu Akbar. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga airnya dipergunakan